sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagian orang menganggapnya itu bukan hal yang penting, tetapi harus kita sadari dan mengerti kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kisah yang Alkitab jelaskan saat ini. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, tapi sebelum itu Dia memberikan sebuah penekanan-penekanan, pesan-pesan kepada murid-muridnya. Secara khusus di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa perintah ini jelas. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Penekanan ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa kita sesungguhnya memiliki tugas yang Tuhan Yesus mandatkan kepada kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan pesan yang sangat dalam buat kita kerjakan selama kita ada di dalam dunia ini. Apakah tujuan Yesus naik ke surga kalau begitu? Apakah tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, bahwa Yesus naik ke surga karena tugasnya di bumi sudah selesai. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 kita mengatakan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kata Alkitab. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu berarti mengandung pesan bahwa Alkitab mau menjelaskan bagi kita sebagai orang percaya, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang kita harus lakukan adalah muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus hidup memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, memuliakan Dia, supaya ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah selesaikan tugasnya, kita memuliakan Dia. Yohanes 19 ayat 30 bilang, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tugas Yesus melaksanakan misi untuk menebus dosa manusia itu sudah selesai di bumi. Lalu Tuhan memberikan tugas selanjutnya kepada kita, kepada manusia yang masih ada di bumi ini. Apa tugasnya? Tugasnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa tugas kita? Bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi Alkitab katakan menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti menjadi saksi tugasnya. Ini yang menjadi sebuah penekanan yang Alkitab katakan. Kita menjadi saksi mulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita dirayakan di luar,
tetapi di dalam kita tidak dirayakan. Apa maksudnya? Jangan sampai kita begitu luar biasa ada di luar. Orang menyaksikan kita begitu royal, begitu murah hati, traktir kawan, tidak kenal waktu, ada uang, waduh paling sering traktir kawan. Ajak kawan makan, belikan baju, jamin minyaknya, jamin rokoknya, jamin apa yang menjadi keperluannya. Tetapi sementara di rumah, istri bilang, suami saya Pak, di luar itu begitu luar biasa. Orang bilang dia baik, murah hati, tapi datang ke rumah, gajian 10.000 pun gak pernah lihat. Dia begitu luar biasa di luar. Orang luar puji dia. Dan orang mulai bilang dengan dia, wah, orang cerita suamimu itu baik. Kalau kami duduk di warung, dia yang jamin. Dia belikan minum, dia belikan makanan. Tidak sedikit kalau kami mau bir, dia belikan bir juga. Lalu istri bilang, suami saya cuma bisa di luar saja. Tapi di dalam, gajian 10.000 pun gak pernah lihat. 20.000 pun gak pernah lihat. Belikan aku lipstick aja gak pernah. Itu artinya kita dirayakan di luar, tapi di dalam kita tidak bisa menjadi saksi. Menjadi saksi itu mulai dari dalam. Dari ruang lingkup kita di dalam. Jangan sampai jemaat Siloam dikenal namanya gereja Siloam Manggala. Wah, kelihatan luar biasa. Pemasukan gerejanya, ini dan itunya luar biasa. Tetapi di dalamnya, majelis dan gembalanya selalu berselisih paham. Selalu tidak cocok. Selalu tidak sinkron. Selalu tidak sejalan. Dirayakan di luar, tetapi di dalamnya seperti itu. Menjadi saksi itu harus mulai dari dalam. Kita dapat memanage sesuatu yang ada di dalam dulu dan menjadi teladan, menjadi berkat dari dalam. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita melihat kita begitu menyedihkannya di dalam. Doa enggak pernah. Ya kan? Mau makan main makan saja. Ya kan? Mau ngopi main ngopi saja. Mau tidur main tidur saja, enggak pernah berdoa. Tapi di dalam, di luar, waduh, ikut kesaksian. Latihan nyanyi, latihan musik, jadi majelis gereja, ikut kegiatan sana sini. Tapi di dalam di rumahnya anak bilang, aduh, bapak kalau mau makan aja gak pernah berdoa, mau tidur aja gak pernah berdoa, bangun tidur aja saya gak pernah lihat bapak berdoa. Bapak sok ngomong tentang Injil keluar sana, tetapi jadi saksi di dalam tidak bisa. Menjadi saksi mulai dari dalam. Jangan sampai kita dirayakan di luar, tapi di dalam kita tidak dirayakan. Kita begitu hebat di luar, tapi di dalam kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, dan kamu akan menjadi saksiku, katanya. Itu berarti tugas kita hari ini yang masih ada di bumi, menjadi saksi, menjadi saksinya Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kristen itu bukan berbicara tentang apa yang kita ucapkan, tetapi terlebih apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ucapan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai perkataan berbeda dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita praktekkan. Kehidupan Kristen yang benar adalah apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tugas Yesus di bumi sudah selesai. Karena itu dia naik ke surga. Ketika dia selesai, dia disalib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia kerjakan semuanya, dia katakan semuanya sudah selesai dan semua dosamu telah lunas dibayar. Sehingga dia titip pesan, kamu harus menjadi saksi. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Menjadi saksi bagi banyak orang. Dan jangan sampai kesaksian kehidupan kita dan apa yang kita kerjakan, lakukan tidak pernah memberkati banyak orang dan akhirnya orang tidak pernah dimenangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia kembali ke surga karena kerajaannya bukan di dunia ini. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13 bilang, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba
adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia naik surga karena kerajaannya bukan di dunia ini. Dia pemilik tahta, kata Alkitab. Dan saya perhatikan dalam Wahyu pasal 5 ayat 13 ini ada yang saya dapatkan. Jika Yesus Raja dan pemilik surga, maka Yesus yang punya puji-pujian, Yesus yang punya kehormatan, Yesus yang punya kemuliaan, Yesus yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Karena itu jadi murid Kristus, jangan hanya mencari puji-pujian, jangan hanya cari kehormatan, jangan hanya cari kemuliaan, jangan hanya cari kuasa, karena semua itu bukan milik kita. Ulang. Sebagai murid Kristus, jangan cari puji-pujian, jangan cari kehormatan, jangan cari kemuliaan, jangan cari kuasa, karena itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Karena Dia yang mempunyai itu semua. Karena kalau ada orang yang memuji kita, kita harus kembalikan pujian itu punya Tuhan. Kalau ada orang kebetulan yang menghormati kita, itu karena punya Tuhan dan Tuhan yang beri penghormatan itu. Kalau ada tuh orang yang memuliakan kita, kita tidak berhak menerima itu. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Kalau ada orang yang gila dengan kekuasaan, kekuasaan itu hanya sifatnya sementara. Karena kekuasaan yang hakiki itu, kekuasaan yang benar itu, kekuasaan yang tertinggi itu hanyalah milik Tuhan. Dan Tuhan sang pemilik kuasa itu akan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memahami hal ini dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ke-13, supaya kita bersama-sama menjadi pribadi yang mengerti betul bahwa kita tidak boleh mengambil kuasa, mengambil puji-pujian, kehormatan, kemuliaan, kuasa, karena itu adalah milik Tuhan dan Tuhan yang punya itu semua. Kalau itu milik Tuhan, kita tidak berhak untuk mengambilnya. Kita tidak berhak untuk merampasnya, karena itu punya Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen mengambil yang menjadi miliknya Tuhan. Kita terlalu gila dengan puji-pujian. Kita terlalu larut supaya orang menghormati kita, menyanjung kita, menghargai kita. Kita terlalu larut untuk dimuliakan oleh manusia. Kita terlalu larut untuk ada di dalam sebuah kekuasaan. Sampai pada akhirnya kita sulit untuk turun dan sulit untuk lepas dari kekuasaan itu. Itu semua punya Tuhan. Karena Dia Raja, pemilik surga. Dan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, kuasa itu punya Dia semua. Yesus Raja, bukan hanya Dia bertahta karena Dia pemilik surga. Yesus Raja, pemilik kunci kerajaan surga. Dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu artinya kita harus melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu kita di dunia ini jika kita ingin menikmati kerajaan surga. Kita harus melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu kita di dunia ini jika kita ingin menikmati kerajaan surga. Bagaimana mungkin kita menikmati kerajaan surga kalau kita tidak bisa melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu kita dalam dunia ini? Apapun ikatannya. Jadi menurut saya ada orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan dan malas pergi ke gereja karena belum melepaskan diri dari ikatan-ikatan ini. Ikatan-ikatan dosa yang membelenggunya, dan dia sulit untuk melepaskan diri. Kalau kita ingin menikmati kerajaan surga, Alkitab katakan kita harus melepaskan ikatan-ikatan itu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tuhan pemilik kunci kerajaan surga itu merindukan kita untuk kita melepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam dunia ini. Apapun ikatannya. Terikat dengan seks bebas, terikat dengan pornografi, terikat dengan narkoba, terikat dengan pencurian, terikat dengan minum mabukan, terikat dengan pesta pora, terikat dengan perzinahan,
Lepaskan itu supaya engkau sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dan kalau engkau tidak mau melepaskan itu, maka engkau tidak akan menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Karena engkau dikurung, dipagari oleh segala ikatan itu dan engkau sulit melepaskannya. Ya kan? Saya percaya tidak ada jemaat di tempat ini yang terus terikat dengan dosa. Kalaupun ada, bertobatlah dan berilah dirimu kepada Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, maka dosa itu akan mengikatmu dan kau tidak pernah menikmati namanya kerajaan surga. Orang pakai jalan pintas hari ini untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu ingat cerita tentang Ayub. Waktu Ayub, iblis, Alkitab ceritakan iblis berjalan keliling dan dia menjelajah dunia. Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau iblis? Aku berjalan keliling. Apakah kau mendapati hambaku Ayub? Ya, aku mendapatinya. Lalu firman itu katakan, Tuhan memagari milik kepunyaan Ayub. Karena apa? Karena Ayub dijumpai Tuhan sebagai hamba yang saleh, hamba yang setia. Tuhan pagari milik kepunyaan Ayub. Dia pagari, Bapak Ibu. Dia bentengi milik kepunyaannya, supaya iblis tidak mengambil yang menjadi milik kepunyaan Ayub. Karena apa? Karena itu dipagari, tidak mampu ditembus. Bagian itu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan berkat itu dengan tekun kerja keras, melakukannya di dalam kesetiaan, maka Tuhan akan pagari berkat itu, karena itu adalah milik kita dan Tuhan yang berikan itu. Tetapi kalau kita mendapatkan berkat itu bukan dari kerja keras, karena mencuri karet orang, karena mencuri babi orang, karena hasil judi, karena hasil jual narkoba, karena hasil jual minuman keras, bikin orang terikat, bikin orang menderita, kita sepertinya mendapatkan keuntungan. Saya yakin dan percaya berkat itu tidak akan dipagari oleh Tuhan. Pagar itu akan terlepas karena bukan yang pagar, Tuhan yang pagari. Karena kita melakukannya dan mendapatkannya bukan di dalam kebenaran dan ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan, bukan di dalam kejujuran. Berkat itu tidak dipagari oleh Tuhan. Uang itu akan habis seketika itu saja. Karena apa? Kita mendapatkannya dengan cara yang salah, kita menemukannya dengan cara yang salah, kita memilikinya dengan cara yang salah. Dan itu panas, Bapak. Kenapa? Karena kita terikat dengan hal itu. Dan kita mulai katakan, negara tidak urus saya, orang tidak peduli dengan saya, lebih baik saya bekerja dengan cara saya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nonton televisi bagaimana penangkapan fantastis dari Polres Jakarta Pusat lewat Polda Metro Jaya, penangkapan 310 kilogram sabu-sabu. Dan itu penangkapan yang sangat fantastis, prestasi besar bagi kepolisian Republik Indonesia. Itu menandakan bahwa orang banyak mulai terikat dan tergoda dengan hal-hal yang demikian. Jangan sampai hal itu merusak generasi ini, mereka terikat di dalamnya. Dan salah satu ikatan anak-anak muda hari ini, mereka terikat dengan game yang begitu kuat sampai akhirnya mereka lupa untuk belajar, lupa untuk kerjakan tugas, lupa untuk menyelesaikan studinya. Kita doa biarkan game itu bukan jadi ikatan mereka. Boleh saja jadi sebuah hiburan, tapi jangan sampai itu mengikat mereka sehingga mereka lupa makan, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa untuk belajar. Kita punya urusan yang sangat serius untuk generasi muda kita di tempat ini. Kita punya urusan yang serius untuk generasi yang ada sekarang ini. Jangan sampai ikatan-ikatan itu yang ditawarkan oleh dunia ini lebih mengikat dan membuat mereka tertarik. Dan akhirnya mereka katakan, wah, ibadah membosankan. Begitu-begitu saja. Doa merupakan hal yang membosankan. Begitu-begitu saja. Orang sekarang lebih gerah. Tidak ada sinyal 3 hari daripada gerah tidak ada ibadah dalam 1 minggu.
Orang lebih gelisah apabila tidak ada sinyal, tidak ada jaringan dalam 3 hari daripada tidak baca firman dalam 1 hari. Orang lebih gelisah, tidak ada jaringan 3 hari, tidak ada paket 3 hari, gelisah. Anak-anak muda sudah mulai gelisah, makan tak mau padahal mamanya masak asam pedas ayam kampung. Sudah dimasak enak-enak, makanan kesukaan anaknya. Lalu anak mengurung diri di kamar. Kenapa nak makan? Mama gak belikan aku paket data. Aku butuh TikTok. Mama gak belikan aku paket data. Orang mulai gelisah karena tidak ada paket 3 hari. Daripada dia gelisah untuk tidak baca firman Tuhan dan merenungkan firman. Dunia digitalisasi yang sedang kita hidupi ini menghantarkan kita di dalam sebuah posisi di mana kita begitu terikat kepadanya. Kalau saya tidak ada sinyal tidak masalah. Yang pertama, kalau saya tidak ada sinyal, kayak saya banyak download khotbah di situ. Di YouTube saya lagu-lagu rohani. Saya banyak download pelajaran-pelajaran di situ. Dan saya tinggal nonton satu persatu karena saya sudah banyak download sampai 37 download. Jadi kalaupun nggak ada sinyal, ya sudah nonton saja, nonton televisi. Tapi persoalannya kalau Bapak Ibu udah terbiasa dengan hal itu, akhirnya tidak ada sinyal, dunia TikTok di Manggala sekarang sementara terhenti. Tidak bisa lehernya anak-anak muda lagi, tidak bisa begini lagi, itu sementara, ya kan? Berhenti sementara dunia pertiktokan Manggala. Ya. Saya lihat story anak-anak muda di tempat ini, termasuk anak saya Nafta itu gemar seperti itu. Saya bukan bicara tentang anak orang lain, saya bicara juga tentang anak saya. Ya. Makanya waktu tidak ada sinyal, saya bilang dengan Nafta, coba baca kitab Amsal. Mana mungkin TikTok diganti dengan baca kitab Amsal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dirasa, tidak disadari kita mulai dekat. Teknologi itu canggih, bisa kita manfaat dengan hal yang positif, tapi jangan mengikat. Biarlah Tuhan yang kita sembah itu menjadi pribadi yang paling utama, tetap kita layani dan kita sanjung tinggi. Karena itu Dia pemilik kunci kerajaan surga. Dia mau kita bersama dengan Dia di surga, tetapi Dia mau juga apa yang kita ikat di dunia ini harus kita lepaskan supaya kita mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Percaya Yesus, beriman kepadanya, surga menjadi tempat kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri.